Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kasus dari materi Quality Assurance, di mana kami mengangkat kasus yang berjudul implementasi ISO 9001 tahun 2015 dalam penjaminan mutu pada perusahaan jasa inspeksi, studi kasus PT Deria Cahaya Gemilang, di mana anggota kelompok 4 sendiri terdiri dari yang pertama ada Widya Anggraini, yang kedua saya sendiri Hafsah Dwi Prasetya Ningtyas, yang ketiga Alia Nur Fitri, yang keempat Arya Puspita Ningtyas, yang kelima Anindya Lunar, yang enam Kaisa Mazia, yang ketujuh Revi Yoga Maulana, dan yang kedelapan ada Tasya Agustin Susanto. Berikut materi yang akan disampaikan yaitu tentang quality assurance. Quality assurance sendiri ialah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan perusahaan telah memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan sebelumnya. Quality assurance ini juga dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas atau efisiensinya dengan memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi, sehingga produk cacat yang dihasilkan dapat diminimalisir dan mempercepat waktu produksi. Yang selanjutnya ada ISO 9001-2015. ISO 9001-2015 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu. Standar ini memberikan kerangka kerja untuk organisasi dalam merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem manajemen mutu yang efektif. ISO ini membantu organisasi dalam meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mencapai efisiensi operasional. Kemudian terdapat salah satu konsep kunci dalam ISO 9001-2015, yaitu siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Act, yang merupakan suatu pendekatan sistematis untuk perbaikan berkelanjutan dalam manajemen mutu. Oke, yang pertama ini ada plan, perencanaan. Organisasi harus menentukan tujuan dan target yang berkaitan dengan kualitas produk atau layanan mereka. Kemudian yang kedua ada do, pelaksanaan. Organisasi harus melaksanakan rencana yang telah mereka buat. Hal ini melibatkan pengembangan prosedur, instruksi kerja, dan pelatihan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mutu yang diterapkan. Kemudian ada cek atau pemeriksaan. Pada tahap ini, organisasi harus memonitor dan mengukur hasil pelaksanaan rencana. Kemudian yang terakhir ada act atau tindakan. Jika masalah atau ketidaksesuaian teridentifikasi selama tahap cek, organisasi harus mengambil tindakan perbaikan yang sesuai untuk memperbaiki situasi tersebut. Baik, yang selanjutnya kita memasuki kasus yang terjadi pada PT Deria Cahaya Gemilang. Berikut ini adalah disajikan latar belakang dari kasus yang terjadi di PT tersebut. Nah, suatu badan usaha dalam menjalankan usahanya ini tidak terlepas dari pengelolaan manajerialnya. Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen ini dibuat dan dibentuk sebagai alat dalam mendukung sesuatu yang ingin dicapai oleh perusahaan. Salah satu alat yang digunakan dan diakui oleh dunia internasional adalah ISO atau International Standard of Organization, yang merupakan standar yang berlaku secara internasional dan digunakan sebagai alat perusahaan untuk memastikan mutu yang diberikan oleh perusahaan ini terjaga sampai kepada konsumen. Panduan untuk menjaga mutu tersebut tertera dalam ISO 9001 tahun 2015 yang bertugas dalam membuat analisa meliputi kebutuhan, spesifikasi, panduan, atau karakteristik yang digunakan untuk menjamin bahan, proses, dan produk bahkan pelayanan yang sesuai dan cocok dengan tujuan yang dimaksudkan. Nah, dengan adanya sertifikasi ISO 9001 tahun 2015 ini, perusahaan dapat memiliki kualitas baik pada produk usahanya. Sebelumnya, PT Deria Cahaya Gemilang ini merupakan sebuah perusahaan jasa inspeksi teknik ketenaga listrikan, di mana perusahaan tersebut bernaung di bawah Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan.
atau DJK untuk setiap tahunnya wajib melakukan akreditasi perusahaannya agar dapat menjalankan jasa inspeksinya terhadap konsumen dan dapat mengeluarkan sertifikat layak operasi atau SLO. PT Daria Cahaya Gemilang ini sendiri sudah menerapkan ISO 9001 tahun 2015 sejak tahun 2018 dan setiap tahun sertifikat ISO tersebut diperbaharui dengan adanya audit surveillance dari Badan Sertifikasi ISO dan audit dari DJK. Namun dalam implementasi dari pelaksanaannya, PT Daria Cahaya Gemilang ini masih menggunakan konsultan untuk membuatkan dokumen atau pendampingan yang dilakukan saat dilakukannya audit. Padahal hal ini tidak sejalan dengan tujuan dari implementasi ISO 9001 tahun 2015 sebagai alat manajemen untuk mengevaluasi manajemen perusahaan dan sebagai alat untuk tindakan preventif atas fraud. Lalu fokus presentasi kami di sini adalah bagaimana penerapan ISO 9001 tahun 2015 ini yang berdampak pada penjaminan mutu di PT Daria Cahaya Gemilang. Selanjutnya, hasil dan pembahasan terkait penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015. Untuk mengetahui penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015, terlebih dahulu, tim menyusun naskah atau checklist pertanyaan yang digunakan saat bertemu dengan perwakilan dari PT Daria Cahaya Gemilang yang berkaitan langsung dengan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015. Dokumen ISO 9001-2015 yang dikendalikan oleh PT Daria Cahaya Gemilang sebagai berikut. Di antaranya ada 6 bagian dokumen. Untuk bagian dokumen yang pertama yaitu dokumen manajemen representatif. Di antaranya ada manual mutu, ada 10 prosedur, ada status tinjauan manajemen, ada sasaran mutu, ada tabel isu perusahaan, ada rencana mutu, ada kebijakan mutu, ada maklumat perusahaan, di antaranya maklumat layanan dan maklumat ketidakberpihakan. Kemudian ada evidence audit internal, ada evidence tinjauan manajemen, kemudian ada 9 form manajemen representatif, kemudian ada organisasi chart, job date, dan job scope, dan yang terakhir ada risk register. Selanjutnya bagian dokumen fin, accounting, and tax, yaitu ada 2, diantaranya 6 prosedur dan 3 form keuangan. Kemudian ada bagian dokumen HRD, ada 4, diantaranya 5 prosedur, ada form HRD, ada gap analis perkaryawanan, dan ada jadwal pelatihan karyawan. Selanjutnya untuk bagian dokumen marketing itu hanya 7 prosedur. Kemudian untuk bagian dokumen operation itu ada 4, diantaranya 10 prosedur, ada 20 instruksi kerja, ada form dan form operation. Dan yang terakhir bagian dokumen procurement, yaitu ada 2, diantaranya 4 prosedur dan daftar supplier dan penilaian supplier. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi sebelumnya. Nah, di sini terdapat tabel hasil penelitian kesesuaian ISO 9001-2015. Nah, seperti yang tertera di tabel atas dan juga samping, di mana yang poin pertama ada penjelasan kausal organisasi konteks, di mana terdapat persentase kesesuaian sejumlah 83% dan juga persentase ketidaksesuaian yaitu sejumlah 17%. Nah, menanggapi persentase ketidaksesuaian tersebut di tabel selanjutnya ini, itu terdapat tanggapan atas ketidaksesuaian. Nah, seperti kausal yang pertama yaitu memahami organisasi dan juga konteksnya, di mana ketidaksesuaiannya yaitu pengendalian proses dalam manajemen itu masih belum dikerjakan dengan baik. Nah, tanggapan atas ketidaksesuaian tersebut yaitu pada saat proses wawancara tidak dapat menunjukkan cara pengendalian proses dan juga tidak memiliki dokumentasinya. Nah, selanjutnya ada kepemimpinan juga komitmen, di mana respon untuk kerja terhadap komitmen pemimpin dalam penerapan ISO 9001-2015 ini tuh masih kurang. Nah, tanggapannya yaitu dikarenakan pemimpin masih enggan untuk melaksanakan in-house training untuk ISO 9001-2015 ini untuk karyawannya. Nah, selanjutnya ada kebijakan, yaitu karyawan masih belum tahu semuanya terkait dengan kebijakan perusahaan. Nah, dikarenakan hasil wawancara dari semua karyawan itu masih belum mengetahui terkait dengan kebijakan pemimpinan. Lalu selanjutnya ada sasaran mutu dan juga rencana untuk pencapaiannya, di mana sasaran mutu telah dibuat, namun rencana pencapaiannya itu masih belum dibuat oleh departemen. Nah, tanggapannya itu dikarenakan masih memakai konsultan dalam perancangan ISO ini, itu banyak kepala departemen tidak membuat rencana pencapaiannya. Nah, selanjutnya ada sumber daya, nah di mana mekanisme rekrutmen belum berjalan sesuai dengan prosedur di departemen
Nah, dikarenakan rekrutmen tenaga inspektornya itu masih berdasarkan kenalan saja. Nah, selanjutnya ada kompetensi. Nah, di mana perusahaan yang memiliki tabel gap antara setiap karyawannya, namun karyawan yang di back office seperti bagian HRD dan juga administrasi itu masih minim peningkatan kompetensinya. Nah, tanggapannya itu fokus perusahaan masih dengan orang-orang yang bekerja di lapangan saja, yang akan bertemu dengan pelanggan secara langsung. Nah, selanjutnya ada informasi terdokumentasi, yaitu harga layanan berubah tergantung dengan kliennya. Dan tanggapannya yaitu harga dasar yang ditetapkan oleh DJK itu masih sama. Yang berbeda adalah harga layanannya yang masih berbeda-beda dan belum ada tetapan harga yang tertinggi dan juga harga terendah. Selanjutnya ada fokus pelanggan. Fokus pada pelanggan ini merupakan pokok pembahasan utama yang dilakukan untuk meningkatkan mutu. Dalam PT Daya Cahaya Gemilang ini sebagai perusahaan lembaga inspeksi ketenagalistrikan sangat mengutamakan pelanggan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan setiap kriteria yang harus dilakukan oleh perusahaan agar nantinya perusahaan ini bisa terakreditasi oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Dengan begitu nantinya dapat menarik perhatian pelanggan untuk menggunakan jasa dari PT Daya Cahaya Gemilang ini. Fokus pada pelanggan ini dapat diukur sesuai dengan pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. Yang dimana setiap tahunnya PT Daya Cahaya Gemilang ini melakukan survei atas kepuasan pelanggan dan juga menganalisis hasil dari survei tersebut agar untuk mengetahui tindakan korektif apa saja yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk konsumen mendapatkan kepuasan dari hasil kerja perusahaan. Tercatat konsumen yang memakai jasa inspeksi ketenagalistrikan ini dalam PT Daya Cahaya Gemilang ini tiap tahunnya bertambah. Dibuktikan dengan jumlah sertifikat inspeksi pelanggan. Ini terdapat grafik sertifikasi inspeksi pelanggan. Nah, di dalam grafik tersebut itu terjadi penurunan jumlah sertifikat yang diterbitkan dikarenakan adanya pandemi dari tahun 2020 sampai 2021. Dan beberapa perusahaan yang sudah dalam tahap pengerjaan laporan dan visit inspeksi harus dihentikan terlebih dahulu. Namun hal tersebut tidak menjadi penghalang atau pengurangan mutu jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para pelanggannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasi SMM ISO 9001 tahun 2015 dalam penjaminan mutu. Dalam sistem manajemen mutu, hal yang ingin dicapai adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Maka hal ini ISO 9001 tahun 2015 itu digunakan sebagai alat untuk menjamin mutu atau quality assurance dan juga quality control bagi manajemen perusahaan. Nah, dengan menjamin mutu tersebut akan memaksa organisasi melakukan berbagai teknik dan juga kegiatan untuk merencanakan, terus memantau, mengevaluasi, dan menindaklanjuti agar persyaratan mutu yang telah ditetapkan itu tercapai. Dalam implementasi tersebut, PT Daya Cahaya Gemilang masih memiliki gap sebagai berikut yang ada di tabel di atas. Nah, dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa dari perencanaan itu skornya itu persentasenya sebesar di 73%. Lalu operation atau pekerja lapangan itu sebesar 82%. Lalu ada pelaksanaan evaluasi itu 75% dan yang terakhir itu perbaikan berkelanjutan sebesar 73%. Dari persentase tersebut itu kita dapat melihat bahwa persentase terbesar itu sebesar 82% ada pada operation atau pekerja lapangan. Nah, hal ini tuh dikarenakan perencanaan sumber daya manusianya itu lebih tepat sasaran sehingga pada saat melakukan kegiatan di lapangan itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, dalam penelitian tahunan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2021, PT Daya Cahaya Gemilang itu mendapatkan nilai 7,02 dari 10 dengan status yang cukup baik. Nah, di mana tidak ada temuan mayor yang ditemukan, hanya saja perusahaan itu kurang konsisten dalam penerapan mutunya. Setelah apa yang dipaparkan oleh teman-teman, dapat diambil kesimpulan bahwa
ISO 9001/2015 adalah alat manajemen internasional yang membantu perusahaan untuk mencapai tujuan, dengan 7 prinsip utama yaitu fokus pada pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan orang, pendekatan proses, improvement, pengambilan keputusan berdasarkan bukti, dan manajemen hubungan. Implementasi yang baik di PT Deria Cahaya Gemilang ini telah mempengaruhi penilaian positif dalam kualitas layanan. Meskipun ada saran untuk menerapkan ISO 9001/2015 secara menyeluruh 100% dan melakukan tindakan korektif sesuai temuan peneliti untuk memastikan keberlanjutan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.